Jadi ada kabar duka, Valeri, kemarin pesawat jenis ATR 42500 milik Indonesia Air Transport hilang kontak pada Sabtu siang. Pesawat ini diduga hilang kontak di kawasan Leang-Leang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ya pemirsa, jadi kemarin ada pesawat jenis ATR 42500 yang melayani rute Yogyakarta-Makassar. Pesawat ini dilaporkan hilang kontak pada hari Sabtu 17 Januari 2026 di siang hari sekitar pukul 13.17 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan keterangan yang diterima oleh GM dari Airnav Makassar, Kristanto, pesawat dilaporkan hilang kontak ketika berada di wilayah Maros Pangkep. Pesawat diketahui membawa 11 orang dengan rincian 8 kru dan 3 penumpang. Menindaklanjuti laporan tersebut, kantor SAR Makassar langsung mengerahkan tim pencarian dan pertolongan sebanyak 15 personil dengan sejumlah peralatan pendukung, mulai dari mobil truk personil, kemudian juga rescue car, serta 1 unit drone. Pendaki kan di sini ya. Siap. Kalau orang yang lihat titik api kan berarti di mana ini? Titik api sekitar. Ya, jadi pada Minggu pagi, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport yang dilaporkan hilang kontak di wilayah Maros Pangkep, Sulawesi Selatan. Pencarian difokuskan di kawasan puncak Gunung Bulu Saraung, di mana pesawat diduga ada di puncak gunung, dan setelah tim mendeteksi ada 1 titik merah dari udara. Ya pemirsa, untuk update terkini memang disebutkan bahwa tim Basarnas dan juga tim SAR pastinya sudah sama-sama bekerja sama, total ada 400 berhasil untuk menemukan serpihan dari kapal pesawat ATR 42500 yang jatuh di Maros. Meski demikian memang proses pencarian masih terus dilakukan karena ada kendala cuaca, dan kita ketahui bersama untuk medan tempat diduga jatuhnya pesawat tersebut cukup curam dan juga cuaca ini cerah berawan. Oleh karena itu kita akan langsung melihat bagaimana situasi terkini di sana. Sudah ada kontributor Metro TV Ahmad Fahmi langsung dari Pangkep. Fahmi, selamat pagi. Bagaimana update data terbaru terkait dengan proses pencarian pesawat ini? Selamat pagi Elma dan Valeri, dapat saya laporkan situasi terkini di Kabupaten Pangkep ini. Saat ini hujan dan anginnya juga cukup kencang, dan berdasarkan informasi yang kami terima di lapangan, tim SAR gabungan berhasil menemukan sejumlah serpihan pesawat dalam operasi pencarian yang sebelumnya dilaporkan mengalami lost contact di wilayah pegunungan Maros Pangkep di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan data pergerakan di lapangan pada pukul 7.46 waktu Indonesia Tengah, tim menemukan serpihan berupa bagian window pesawat dalam kondisi kecil di koordinat 045548 Lintang Selatan. Selanjutnya pada pukul 7.49 waktu Indonesia Tengah ditemukan lagi bagian badan pesawat berukuran besar. Dan pada pukul 7.52 waktu Indonesia Tengah, tim kembali memperoleh informasi bahwa bagian puncak pesawat telah terbuka serta ditemukan bagian ekor pesawat yang berada di sebelah selatan lereng bawah lokasi kejadian. Seiring perkembangan tersebut, pergerakan unsur SAR terus disesuaikan termasuk pergeseran SRU menuju titik-titik prioritas. Dan pada pukul 8.02, serpihan besar kembali terpantau oleh seru Aju dengan pemantauan udara menggunakan helikopter Karakal. Selanjutnya, pada pukul 8.11, tim Aju menyampaikan kebutuhan peralatan tambahan berupa perlengkapan, monitoring atau climbing untuk menjangkau lokasi yang memiliki medan terjal. Seperti itu. Ya, Ahmad, untuk serpihan badan pesawat sudah mulai ditemukan. Namun apakah untuk kru pesawat ada 7 kru dan juga 3 personil pegawai KKP sudah berhasil ditemukan? Ya, dapat kami laporkan hingga saat ini kami belum mengetahui apakah para korban ini sudah ditemukan atau belum, mengingat saat ini kondisi di sini terjadi hujan deras dan signal juga terbatas, dan kami belum mendapatkan informasi mengenai hal itu. Informasi yang kami peroleh saat ini baru serpihan pesawat yang ditemukan oleh tim SAR gabungan. Seperti itu.
Ya, Fahmi, terlihat di visual bahwa sedang hujan ya. Apakah kemudian proses pencarian ini terus dilakukan? Ya, berdasarkan yang kita terima di lapangan, proses pencarian meskipun hujan disertai angin yang cukup kencang, proses pencarian masih juga dilakukan oleh tim SAR gabungan, utamanya 21 personil yang mengarah naik ke puncak gunung, dan diperkirakan masih ada lagi personil-personil tambahan yang akan naik ke puncak Gunung Bulu Saraung untuk membantu proses evakuasi di sana. Kendalanya sendiri saat ini selain hujan lebat, kabut di lokasi juga, dan pegunungannya yang begitu curam membuat sedikit terjadi kendala di lapangan seperti itu. Ya, Fahmi, apakah sudah diketahui apa yang menjadi penyebab pesawat jatuh? Sampai saat ini kami kami belum mendapatkan informasi mengenai apa penyebab dari pesawat jatuh ini. Berdasarkan data dari KNKT, mereka juga belum mengeluarkan, dan maksud kami berdasarkan informasi dari Basarnas, mereka belum menjelaskan secara detail apa penyebab dari jatuhnya pesawat ini. Namun petugas SAR gabungan di lapangan masih berfokus untuk melakukan upaya evakuasi para korban dan serpihan-serpihan bangkai pesawat yang ada di puncak Gunung Bulu Saraung itu. Begitu. Ya, Fahmi, kemudian terkait dengan proses pencarian yang menjadi fokus saat ini, apakah akan ada personil maupun alat tambahan yang akan dikerahkan? Ya, jadi berdasarkan info dari Basarnas sendiri, sekitar 400-an personil, 400 lebih personil akan dikerahkan menuju puncak Gunung Bulu Saraung, dan berbagai alutsista juga dikerahkan seperti kendaraan, terus terdapat juga ambulans, dan tadi saat cuaca mendung, saya melihat beberapa helikopter yang sedang melakukan pencarian dari udara, mungkin berfokus ke lokasi di mana titik tersebut ditemukannya puing-puing pesawat itu, seperti itu. Fahmi, ini kan lokasinya disebutkan di Pegunungan Kapur Bantimurung. Bagaimana dengan medan dan juga kontur di daerah tersebut? Jadi informasi awal yang kami terima bahwa lokasi ini terjadi di Pegunungan Kars Bantimurung. Namun setelah dilakukan upaya pencarian oleh tim SAR gabungan, ternyata titik lokasi ini berada di Pegunungan Bulu Saraung di Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep. Untuk kondisi pegunungan di sana itu mem- eh, memiliki medan yang cukup terjal, dan apalagi di saat musim penghujan seperti saat ini, akses menuju ke sana itu sangat, berdasarkan info yang kami terima, sangat sangat ekstrim, utamanya pada saat terjadi cuaca buruk seperti sekarang. Akses menuju ke sana harus dilakukan oleh tim SAR gabungan dengan berjalan kaki menaiki puncak gunung itu, dan akses jalannya ini penuh dengan bebatuan, kontur bebatuan, dan terdapat lembah juga di sekitaran situ. Seperti itu informasi yang kami dapatkan sementara. Fahmi, bisa Anda gambarkan bagaimana nanti jalur evakuasi yang akan ditempuh? Karena sebelumnya Anda katakan kalau medannya ini cukup curam ya. Oleh karena itu nanti apabila sudah ada personil, kru yang berhasil ditemukan, proses evakuasinya akan seperti apa? Ya, baik. Jadi informasi yang kami dapatkan nantinya pada saat korbannya sudah ditemukan dalam kondisi apapun itu, rencananya tim SAR gabungan sendiri akan melakukan proses evakuasi manual dengan menandu korban sampai ke beberapa posko yang dianggap aman, dan kemungkinan nanti di sekitar posko itu di mana sudah bisa kendaraan utamanya ambulans untuk mengevakuasi para korban ini ke rumah sakit terdekat, seperti itu.
Mhm. Berapa jarak dari Pegunungan Bulu Saraung titik koordinat ditemukannya pesawat menuju ke posko? Ya, informasi yang saya dapat sekitaran karena lokasinya berada di puncak pegunungan, informasi yang saya dapat sekitaran 10 hingga 13 kilometer dengan kondisi menanjak. Ya, estimasi waktu kurang lebih 2 sampai 4 jam jika kondisi cuaca baik. Oke, Fahmi, kami konfirmasi kembali saat ini sedang hujan lebat dan oleh karena itu apakah proses pencarian akan terus dilakukan atau dihentikan sementara? Ya, proses pencarian hingga sampai sekarang ini masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan, utamanya yang berada di lokasi. Ya, Begitu. Fahmi, titik mana saja menjadi fokus pencarian karena meskipun serpihan dan juga badan pesawat sudah mulai ditemukan, tapi kan tentu yang menjadi fokus utama juga adalah pencarian dari 10 kru dan juga pegawai KKP yang menaiki pesawat tersebut. Ya, jadi titik lokasi pencarian itu diutamakan dari hasil pantauan udara kemarin dan tadi pagi itu di lokasi titik di mana ditemukannya puing-puing pesawat tersebut oleh oleh pendaki, dan setelah dicek langsung oleh tim SAR, titik lokasi itu berada di area puncak Gunung Bulu Saraung. Begitu. Ya, Fahmi, bisa Anda rincikan kembali serpihan pesawat apa saja yang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan per pagi ini? Ya, baik. Jadi adapun serpihan yang ditemukan seperti badan pesawat yang saya lihat di video amatir yang saya dapatkan juga, kemudian ada bagian jendela pesawat dan ada 6 serpihan lainnya serta ada lagi 1 buku pilot. Begitu. Oke, ini artinya kalau kami konfirmasi titik koordinat pasti sudah ditemukan ya, Fahmi? Ya, ya seperti itu. Titik koordinatnya sudah ditemukan. Dan sekarang sedang dilakukan upaya pencarian di lokasi. Bagaimana dengan kesaksian dari warga sekitar? Karena kan hingga saat ini masih belum ditemukan ya apa yang menjadi penyebab pesawat jatuh. Tapi kemarin pihak dari TNI AU, kemudian dari Kemenhub ini menduga kuat pesawat jatuh karena ada yang terbakar kemudian jatuh. Ya, jadi informasi yang kita dapatkan juga dari beberapa warga yang berada di kawasan Pegunungan Kars Maros Pangkep di Leang-Leang itu, sebelum beberapa jam sebelum kejadian mereka mendengar suara dentuman yang cukup keras dari arah gunung, namun mereka tak menduga jika suara dentuman itu adalah suara pesawat yang mengalami kecelakaan di wilayah pegunungan. Mereka baru menyadari hal itu setelah melihat berbagai alutsista dan personil gabungan melewati rumah mereka untuk melakukan proses upaya pencarian menuju lokasi hilangnya pesawat ATR 42500 ini. Kemudian juga kemarin disebutkan heli TNI AU ini sempat menemukan adanya titik api yang diduga kuat merupakan akibat dari pesawat yang hilang kontak tersebut. Benarkah demikian? Halo, ya. Ya, kemarin helikopter TNI AU berhasil menemukan adanya titik api yang cukup besar diduga kuat menjadi penyebab kecelakaan pesawat kemarin yang akhirnya hilang kontak. Benarkah demikian? Ya, berdasarkan informasi yang kami terima sampai saat ini, informasi dari tim SAR gabungan belum menyebutkan jika temuan api yang terjadi di gunung lewat pantauan udara itu adalah titik lokasi kejadian. Namun di sekitar tidak jauh dari lokasi itu ditemukan serpihan pesawat oleh pendaki begitu. Baik,
Terima kasih Ahmad Fahmi. Kami akan tetap Baik, berkomunikasi dengan Anda, tapi kami akan melanjutkan dengan baik. informasi lainnya seputar dengan tim SAR yang berhasil menemukan serpihan pesawat ATR 42500. Ya, pemirsa, dan saat ini kita sudah terhubung dengan Kepala Kantor Basarnas Makassar, ada Bapak Muhammad Arif Anwar. Pak Arif, selamat pagi. Apakah sudah bisa mendengar suara di studio? Selamat pagi, Mbak Valeri. Bisa. Ya, Pak Arif, kami mendapatkan informasi kalau Basarnas sudah berhasil menemukan serpihan pesawat. Bisa Anda jelaskan lebih lanjut terkait dengan hal tersebut? Oke, baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada seluruh pemirsa Metro TV bahwa benar apa adanya pada pukul 8:02 tim SAR gabungan dalam hal ini kru udara yaitu heli Karakal menemukan serpihan badan pesawat di koordinat 4 derajat 56 menit 49,25 detik south, 119 derajat 44 menit 53,41 detik east. Terus pada pukul 8:09 tim rescue atau tim SAR gabungan kembali menemukan ekor ya tail pesawat di koordinat 4 derajat 55 menit 48 detik south, 119 derajat 44 menit 52 detik east. Dan pada pukul 08:17 tim rescue menuju ke titik ditemukannya serpihan pesawat tersebut dengan menurunkan 6 orang tim rescue, di mana 5 orang dari Pasgat dan 1 orang dari Basarnas. Seperti itu, Mbak Valeri. Ya, Pak Arif, terkait dengan titik koordinat ini, artinya pesawat ditemukan di puncak gunung atau di mana, Pak? Untuk penemuan pesawat dalam hal ini serpihan itu ditemukan di koordinat terakhir kurang lebih mengarah ke barat 300 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung, di mana serpihan-serpihan tersebut tidak terkumpul jadi satu, jadi terpisah. Ada ditemukan di 300 meter arah utara dan 200 meter di arah selatan. Seperti itu, Mbak Valeri. Baik, Pak Arif, bagaimana dengan 10 orang dalam pesawat? Apakah sudah berhasil ditemukan? Sampai saat ini tim SAR gabungan di lapangan masih sementara melaksanakan searching di area ditemukannya serpihan tersebut. Karena kami informasikan juga bahwa tim darat sampai saat ini sudah ada yang tiba di lokasi itu, Seru 1 atau SAR unit 1 dan SAR unit 2 itu sudah mendekati lokasi titik ditemukannya serpihan tersebut. Sedangkan Seru 3 dan 4 itu masih dalam perjalanan menuju puncak. Demikian. Ya, Pak Arif, bisa Anda jelaskan data pasti siapa saja korban dan juga kru yang berada dalam pesawat ATR 42500 yang hilang kontak kemarin? Baik, untuk penumpang di mana awalnya itu disampaikan kepada kami, manifestnya itu 11 orang, yaitu kru sendiri 8 dan penumpangnya itu 3. Namun dengan kami terima yang terupdate, yang terbaru kemarin sore, ternyata penumpang atau POD-nya itu ada 10, di mana 7 orang kru dan 3 orang penumpang. Adapun krunya yang pertama atas nama Kapten Andi Dahananto, terus yang kedua M. Farhan Gunawan itu sebagai 6 FO, terus yang ketiga Haryadi itu FOO,
dan yang keempat Restuadi P itu EOB, dan yang kelima Dwi Murdiono EOB, yang keenam Florencia Lolita FA, dan yang ketujuh Esther Aprilita S itu FA. Sedangkan penumpang sendiri ada Mr. Deden, Mr. Ferry, dan Mr. Yoga. Begitu, yang Baik. 10 orang. Artinya 7 kru pesawat dan 3 penumpang. Apakah 3 penumpang ini benar Pak merupakan pegawai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan? Betul, kami saat ini juga bersama dengan tim dari KKP yang ada di Posko Induk di Kantor SAR Makassar, dan memang benar 3 orang tersebut adalah pegawai dari KKP. Demikian. Baik, kalau begitu bagaimana rencana dari Basarnas untuk melakukan pemetaan titik pencarian terhadap 10 korban yang hingga saat ini masih belum ditemukan? Baik, untuk pencarian sendiri karena tim darat sudah ada yang di lokasi saat ini, sehingga apabila ada korban yang kita temukan, kebetulan cuaca saat ini di lokasi cukup bersahabat sehingga Heri Karakal bisa mendarat di puncak gunung Bulu Saraung dan standby untuk melaksanakan evakuasi korban apabila sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan, karena mempercepat evakuasi korban lebih cepat melalui udara dibandingkan melalui brigade. Kalau kita melihat dari serpihan pesawat yang berhasil ditemukan, kira-kira apakah dari Basarnas sudah menemukan titik koordinat dari para korban? Titik koordinat korbannya, ya kami nggak bisa memberikan apa ya Mbak. Yang jelas korbannya di dalam pesawat, dan titik koordinat pesawatnya itu kan kami sudah mendapati. Namun pesawatnya ini kan mau saja menjadi serpihan, seperti itu. Oke, artinya akan ada sejumlah titik namun akan difokuskan pada pencarian melalui helikopter di Pegunungan Bulu Saraung ya, Pak Arief? Betul, betul sekali. Jadi helikopter Karakal itu standby di puncak Gunung Bulu Saraung untuk melaksanakan evakuasi terhadap korban-korban yang ditemukan. Ya, bagaimana dengan cuaca di sana, Pak? Tadi ada tim kami melaporkan bahwa di lokasi sedang hujan deras. Bagaimana dengan saat ini? Apakah itu akan mempersulit proses pencarian? Alhamdulillah, sampai saat ini kami baru saja menerima informasi dari OSC di lapangan atau pengendali di lapangan, dalam hal ini Kasihop Kantor SAR Makassar, langsung memberikan visual melalui video call, dan alhamdulillah cuacanya cukup bagus di puncak, cuma memang ada sedikit berawan. Demikian. Kalau misalnya dari medan dan juga kontur pegunungan ini, apakah akan mempersulit proses pencarian, Pak Arief? Kontur gunung Bulu Saraung sendiri itu adalah gunung kaca seperti disampaikan kemarin. Jadi untuk pencarian melalui darat memang kita harus berhati-hati, Pak, seperti itu. Karena gunung kapur ini kan lumayan tajam, apalagi kalau cuacanya hujan, licin, seperti itu. Jadi kami mengimbau kepada tim di lapangan agar betul-betul safety sebelum melaksanakan pencarian. Nah, seperti itu. Selalu berkoordinasi dengan OSC atau komandan yang ada di lapangan. Seperti itu. Baik, total akan ada berapa personil yang dikerahkan dan apakah akan ada alat tambahan juga yang dikerahkan dalam proses pencarian hari ini? Untuk personil cukup banyak. Tim SAR gabungan saat ini tercatat 1.200 personil, baik darat maupun udara, di mana tim SAR gabungan ini terbagi menjadi 4 seru. Ada TNI, ada dari kepolisian, TNI itu dari Kodam, dari TNI AU, dari TNI AL, dari kepolisian ada dari Primo, dari Polres Maros, dan dari Samapta Polda Sulsel sendiri. Terus dari relawan begitu antusias dan begitu banyak
pecinta alam, sar-sar mahasiswa. Jadi saat ini di lokasi sekitar kurang lebih 1.200 personil, Mbak. Sekitar 1.200 personil dikerahkan ya. Betul. Baik, Pak Arief, kita akan tahan terlebih dahulu. Kita akan sama-sama melihat pemirsa bagaimana visual pandangan terkini dari Gunung Bulu Saraung, tempat ditemukannya serpihan badan pesawat ATR 42500 yang sudah berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pagi hari ini. Ya pemirsa, berdasarkan informasi terkini dari Basarnas, sekitar pukul 7 WITA, tim SAR gabungan berhasil menemukan sejumlah serpihan dari badan pesawat ATR 42500. Untuk serpihan pesawat pertama kali ditemukan sekitar pukul 7.26 waktu Indonesia bagian tengah. Dan selang beberapa menit baru tampak terlihat ada serpihan-serpihan pesawat lainnya. Informasi yang berhasil kami dapatkan dari Kepala Kantor Basarnas Makassar bahwa sejauh ini serpihan pesawat yang berhasil ditemukan adalah badan, kemudian ekor pesawat, lalu juga window atau jendela dari pesawat berhasil ditemukan. Dan hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan proses pencarian. Karena sudah dikonfirmasi pula bahwa saat ini cuaca sedang bersahabat, tidak hujan deras. Oleh karena itu tim SAR gabungan dapat memfokuskan pencarian yang titik koordinatnya ini adalah di Pegunungan Bulu Saraung. Dan kalau kita melihat bagaimana kontur dan juga medan dari Pegunungan Bulu Saraung ini didominasi oleh kars. Oleh karena itu prioritas pencarian akan dilakukan melalui jalur udara. Akan dikerahkan sejumlah helikopter, kemudian juga drone. Pastinya ini semua dilakukan agar memang proses pencarian dari para korban dapat segera ditemukan. Karena total ada 10 orang yang berada dalam pesawat ATR 42500 yang kemarin hilang kontak. Di mana untuk 10 orang ini terdiri atas 7 kru pesawat dan juga 3 penumpang. Dan 3 penumpang ini merupakan pegawai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena meskipun pesawat ini merupakan milik dari Indonesia Air Transport, namun memang saat ini tengah disewa oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan peninjauan. Pemirsa, visual yang Anda saksikan saat ini adalah serpihan dari pesawat dan juga barang-barang dari para penumpang dan juga kru pesawat yang sejumlah barang ini sudah berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan, yaitu Basarnas Kota Makassar, kemudian juga dari relawan, TNI, Polri yang semuanya berjibaku untuk bisa mempercepat proses pencarian. Karena saat ini cuaca sedang bersahabat dan oleh karena itu pencarian dapat terus difokuskan. Dan kalau Anda lihat saat ini visual diambil melalui helikopter. Ini menunjukkan karena memang medan dan juga kontur dari Pegunungan Bulu Saraung ini yang cukup curam, cukup terjal dan akan berbahaya apabila tiba-tiba cuaca menjadi hujan. Dan oleh karena itu fokus pencarian dilakukan melalui udara. Pemirsa, kita akan simak pernyataan dari kantor Basarnas Makassar mengenai kronologi penemuan puing-puing pesawat ATR 42500 di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Update pencarian kecelakaan kapal yang dimana terjadi di Kabupaten antara perbatasan Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep, tepatnya di Bulu Saraung. Pada pukul 06 tadi, 15 kami sudah memberangkatkan tim AJU dengan membawa drone dan juga peralatan-peralatan evakuasi lainnya. Dan pada pukul 06.30 tadi dari pihak udara, heli dari Lanut telah berangkat menuju ke lokasi. Dan pada pukul 07.46 kami diinfokan dari kru heli bahwa telah terlihat serpihan window pesawat yang kecil. Dan setelah itu pada pukul 07.49
penemuan besar badan pesawat, informasi dicurigai sebagai badan pesawat dan ekor pesawat. Di lereng di bagian selatan, bagian bawah lereng itu, kalau dari puncak itu di bagian utaranya, seperti itu. Serpihan terbesar lalu kami memberangkatkan dari tim Aju yang berangkat duluan untuk menuju ke badan pesawat tersebut, dan saat ini teman-teman masih sementara karena akses untuk turun ke badan pesawat ini cukup terjal, maka dari itu kita harus menghitung untuk safety-nya dulu. Tetapi saat ini sudah ada tiba, dan kendala-kendala yang ada yang di lokasi itu saat ini berkabut. Di daerah mana ditemukan badan pesawat? Di sebelah utaranya puncak Bulu Sarau. Baru dicari Pak. Sudah terlihat badan pesawatnya beserta ekornya. Di pos 9 juga tadi yang ditemukan. Di Apa, Pak? pos 9. Pos 9 cuma itu yang kemarin, yang kertas-kertas serpihan itu. Pak, sekiranya itu tim sudah bisa ke titik koordinat itu, misalnya harus ada evakuasi, itu akan kemana evakuasinya? Ya, kami merencanakan untuk jalur evakuasinya kita tetap menggunakan jalur yang pendakian, karena memang itu akses yang mudah untuk dijangkau. Kalau sebenarnya ada yang dekat, cuma terjal, makanya kita mengambil safety-nya saja. Lagian di sini ada sekitar 500 personil yang bisa membantu dalam proses evakuasi. Breaking News Metro TV akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Breaking News Metro TV. Pemirsa, tim SAR gabungan Basarnas TNI Polri sudah berhasil menemukan sejumlah bagian yang diduga merupakan badan hingga ekor pesawat ATR 42500 yang hilang kontak kemarin dari penerbangan rute Yogyakarta menuju ke Makassar. Badan pesawat ditemukan di salah satu ceruk dekat puncak Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, pada pukul 8:09 waktu Indonesia Tengah. Pasukan darat yang berhasil menemukan badan pesawat tersebut dan saat ini masih terus melakukan identifikasi lebih lanjut. Yang Anda saksikan saat ini di layar pemirsa adalah visual dari helikopter yang menunjukkan cakupan titik koordinat tempat diduga dijatuhnya pesawat ATR 42500 hilang kontak. Bisa Anda saksikan ada sejumlah barang dan juga serpihan badan pesawat yang terlihat berserakan di area Gunung Bulu Saraung. Namun hingga saat ini pihak Basarnas dikonfirmasi tadi oleh Kepala Kantor Basarnas Makassar masih terus melakukan pencarian terhadap 10 orang yang berada di dalam pesawat ATR 42500. 10 orang tersebut terdiri atas 7 kru pesawat dan juga 3 penumpang yang merupakan pegawai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dikonfirmasi pula bahwa saat ini cuaca di sekitar Pegunungan Bulu Saraung dalam kondisi baik, oleh karena itu proses pencarian masih terus dilakukan. Dan yang menjadi prioritas pencarian saat ini pastinya adalah ke-10 korban pesawat ATR 42500. Total ada sekitar 1.200 personil tim SAR gabungan yang diterjunkan di area sekitar Pegunungan Bulu Saraung. Tidak hanya itu, sejumlah peralatan juga dikerahkan, yaitu mulai dari helikopter, drone, dan juga sejumlah peralatan lainnya yang diharapkan bisa mempercepat proses pencarian. Sebelumnya pemirsa, tim SAR gabungan menyatakan menemukan benda yang terindikasi kuat merupakan serpihan pesawat berwarna putih di atas Bukit Bulu Saraung pada pukul 7:17. Kemudian tim SAR bergerak melakukan penyisiran di sekitar lokasi dan akhirnya ditemukanlah titik koordinat jatuhnya pesawat. Sekitar pukul 7:49 waktu Indonesia Tengah dilaporkan kembali ditemukan sejumlah serpihan besar yang diduga badan pesawat dan yang terbaru adalah ekor badan pesawat ini telah ditemukan. Jadi kurang lebih ada sekitar 6 serpihan dari pesawat ATR 42500 yang berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan hingga saat ini.
Adapun untuk proses pencarian tetap akan dikerahkan juga melalui jalur darat, namun akan diprioritaskan pencarian melalui jalur udara. Mengapa? Karena tadi disebutkan oleh Kepala Kantor Basarnas Makassar bahwa titik koordinat jatuhnya pesawat ATR 42500 ini cukup curam dan juga terjal, terutama apabila cuaca tiba-tiba memburuk. Oleh karena itu, pihak dari tim SAR akan memfokuskan pencarian lewat jalur udara. Hingga saat ini, pencarian terus dilakukan untuk bisa mencari serpihan pesawat dan tentunya adalah ke-10 korban yang berada di dalam pesawat ATR 42500 yang hilang kontak. Hingga saat ini pemirsa masih juga dipastikan apa yang menjadi penyebab pesawat hilang kontak. Dugaan sementara pesawat terjatuh karena memang berdasarkan kesaksian dari warga. Sejak kemarin memang warga setempat ini sudah mendengar adanya dentuman keras di lokasi di waktu pesawat hilang kontak, yaitu sekitar pukul 13 siang hari kemarin. Meski memang belum ada informasi pasti apa yang menjadi penyebab pesawat hilang kontak, namun nampaknya pesawat memang terjatuh dan juga disebutkan bahwa ke-10 orang di dalam pesawat ATR BPN ini berada di dalam pesawat. Namun saat ini karena memang pesawat terjatuh, kemudian juga serpihannya berserakan, sehingga pihak dari Basarnas masih belum menemukan titik koordinat pasti di mana korban, ke-10 korban yang merupakan 7 kru pesawat dan juga 3 pegawai KKP ini berada. Meski demikian, pihak dari tim SAR terus melakukan pencarian dan nantinya juga akan ada sejumlah jalur evakuasi yang disiapkan untuk bisa mengevakuasi ke-10 korban ke rumah sakit maupun ke posko terdekat. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di sana, kita kembali terhubung dengan kontributor Metro TV Ahmad Fahmi dari lokasi. Fahmi, selamat pagi. Bagaimana kondisi pencarian saat ini? Apakah ada serpihan baru yang ditemukan atau mungkin apakah sudah ada korban yang berhasil ditemukan? Ya, baik. Dapat kami laporkan hingga sampai hari ini tim SAR gabungan di lokasi yang dipimpin oleh Basarnas sendiri terus melakukan upaya pencarian terhadap pesawat ATR 42500 yang diinformasikan kontak pada kemarin siang. Dan sampai saat ini kita menerima informasi bahwa serpihan pesawat ATR 42500 berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Serpihan itu ditemukan pada pukul 7 tadi dan tim menemukan serpihan berupa bagian jendela pesawat dalam kondisi kecil dan selanjutnya pada pukul 7 ditemukan bagian badan pesawat yang berukuran besar. Diperkirakan di dalam tubuh bagian pesawat itu terdapat beberapa korban yang merupakan kru dan tiga orang yang merupakan penumpang seperti itu. Ya. Kemudian perkembangan. Ya. Halo. Baik, kami akan kembali melanjutkan perbincangan dengan Fahmi, tapi saat ini kita sudah terhubung dengan Kepala Kantor Basarnas Makassar dengan Bapak Andi. Pak Andi, selamat pagi. Apakah sudah bisa mendengar suara studio? Selamat pagi, Bu. Baik, Pak Andi, apakah sudah ada perkembangan terkini terkait dengan proses pencarian pesawat ATR 42500, baik badan pesawat maupun korbannya? Ya, alhamdulillah tadi sudah disampaikan soal penemuan serpihan windownya jendela pesawat hanya dari pada pukul 07.46 dan 07.49 penemuan badan yang besar di sebelah utara dari Puncak Bulu Saraung. Dan setelah itu kami memberangkatkan untuk penambahan kru untuk membantu proses. Dan untuk korban jiwa belum kami temukan korban jiwa
di lokasi tersebut. Ini masih sementara yang terlihat adalah badan pesawat. Kendala-kendala yang kita hadapi saat ini tepatnya pada pukul 9 ini terkendala dari kabut yang tebal dan memang ketinggiannya yang cukup terjal sekitar 100 meter dari tebing dari puncak Bulu Sarau. Baik Pak Andi, meskipun saat ini korban belum ada yang ditemukan, apa skenario penanganan korban yang telah disiapkan apabila lokasi dari korban ini berhasil ditemukan? Dari pihak pemerintah sudah pemerintah setempat itu dari Maros dan juga Pangkep sudah menyiapkan ambulans. Kami berencana apabila ada korban ditemukan kami akan melakukan evakuasi melalui jalur pendaki. Pak Andi, Halo? apakah masih bersama kami? Iya, ya. Ya. Dengan apabila ada penemuan korban, kami akan sudah menyiapkan ambulans dan dibantu dari pemerintah setempat. Dan rencana jalur evakuasinya akan kami gunakan. Baik, Pak Andi, rumah sakit mana saja yang telah disiagakan untuk menerima korban evakuasi? Kenapa, Mbak? Rumah sakit mana saja Pak yang telah disiagakan untuk menerima korban evakuasi? Ya, rumah sakit yang kami sudah dari rumah sakit umum dari Kabupaten dan terdekat itu Pangkep dan juga dibantu dengan rumah sakit Maros. Dan ada pun kalau memang nanti siap, kalau memang bisa dievakuasi melalui via udara, kami disiapkan untuk rumah sakit Dodi atau rumah sakit Pelamonnya. Oke, berarti kurang lebih sudah ada 4 rumah sakit ya, Pak Andi, yang disiagakan untuk menerima korban evakuasi? Ya. Pak Andi? Ya. Ya, Pak Andi, ini lalu bagaimana dengan kesiapan tim medis, kemudian forensik, lalu juga psikolog di 4 rumah sakit yang telah disiagakan tersebut? Kalau untuk kesiapan medis itu pasti sudah siap semua, dan di sini juga di posko ini kami pemerintah setempat juga sudah menyiapkan dokter dan tim medis dibantu dengan teman-teman TNI. Kemudian bagaimana dengan keluarga ke-10 korban, Pak Andi? Apakah saat ini seluruhnya dikumpulkan di posko atau bagaimana? Kalau untuk keluarga korban, untuk sampai saat ini belum, hanya kemarin ada 1 orang yang mengunjungi posko. Dan untuk semuanya masih konfirmasi lewat by phone. Di sini Posko juga yang sudah disiagakan berada untuk... di PI. Ya, Pak Andi. Untuk tim di PI juga sudah ada berada di posko. Oke, dari pukul 9.16 dikonfirmasi dari Karakal. Pak Andi, posko mana yang disiagakan apabila memang ada pihak keluarga dari korban yang ingin berkunjung untuk melakukan proses identifikasi? Ya, mungkin yang kita siapkan untuk di posko yang tepatnya di kantor desa ini, di posko utama. Tetap kami siapkan untuk pengaduan-pengaduan untuk keluarga korban. Dan untuk ininya nanti diserahkan sama tim DPI untuk posko yang kami siapkan. Kemudian bagaimana Pak dengan jalur evakuasi yang nanti disiapkan? Karena kalau laporan yang kami dapatkan dari tim kami,
jarak dari lokasi ditemukannya pesawat menuju ke rumah sakit ini sekitar 10 hingga 13 km. Kalau jalur darat sekitar 2-4 jam. Kalau dari Basarnas menyiapkannya seperti apa? Bagaimana, Pak? Jalur evakuasinya akan seperti apa? Kalau misalnya saat ini kan yang menjadi prioritas masih jalur darat. Tapi nampaknya perjalanan masih cukup jauh, Pak. Karena 10-13 kilometer dari tempat ditemukannya badan pesawat. Ya, untuk dari tempat kami itu kami melakukan jarak dari sini 3 jam perjalanan. Kalau cuaca bagus sampai 2 jam. Artinya cukup jauh ya, Pak? Ya, kenapa, Pak? Artinya cukup jauh ya, Pak, dari titik koordinat menuju ke posko-posko rumah sakit yang disiagakan? Ya, cukup jauh karena memang kita ini berada di puncak gunung ini. Yang turun dari puncak, informasinya di mana? Halo? Ya, Pak Andi, lalu bagaimana dengan proses pencarian korban sejauh ini, Pak? Apakah sudah ada update? Apakah sudah ada tanda-tanda korban ini berhasil ditemukan? Atau memang benar-benar saat ini yang berhasil ditemukan hanya badan pesawat saja? Ya, untuk sementara tadi saya sudah sampaikan, untuk saat ini masih badan pesawat. Dan untuk korban jiwa kami belum bisa mendekati karena sementara saat ini untuk menjangkau korban masih sulit menjangkau badan pesawat, maka hanya bisa melihat dari tempat jauh. Untuk menjangkaunya memerlukan nanti kita menunggu cuaca yang membaik, Bu. Karena kita harus menggunakan tali secara menggunakan teknik vertikal. Lalu bagaimana, Pak, untuk prosedur evakuasi dan juga penanganan awal jenazah di lokasi penemuan? Karena kan jaraknya cukup jauh, Pak, ke rumah sakit. Jadi untuk penanganan pertamanya seperti apa apabila nanti ditemukan? Saya sampaikan di sini sudah ada medis, ada BPAI, DVI, dan juga ada dari PMI. Mungkin nanti kami akan serahkan di sini di posko kami juga ada tim medis juga untuk penanganan pertama pada korban. Nanti untuk setelah di ini kami akan melakukan rujukan ke rumah sakit terdekat. Baik, kami akan sama-sama tunggu bagaimana perkembangan dari proses pencarian. Terima kasih. Kasih Kantor Basarnas Makassar, Bapak Andi Sultan sudah berbincang bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, kami informasikan kembali bahwa per pagi ini tim SAR gabungan telah berhasil menemukan sejumlah serpihan pesawat ATR 42500 yang kemarin sempat hilang kontak dengan rute penerbangan Yogyakarta menuju Makassar. Serpihan pesawat berhasil ditemukan di Ceruk dekat puncak Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, sekitar pukul 8:09 pagi ini. Adapun sejumlah serpihan badan pesawat yang berhasil ditemukan adalah selain badan pesawat, ekor pesawat, kemudian juga window atau jendela dari pesawat ATR 42500. Terkait dengan proses evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Informasi yang berhasil kami dapatkan dari Basarnas, hingga saat ini pihak Basarnas masih belum bisa menemukan korban dari pesawat ATR 42500. Kita ketahui bersama pemirsa bahwa total ada 10 orang yang menaiki pesawat ATR 42500 kemarin, di mana ke-10 korban tersebut terdiri atas 7 kru pesawat dan juga 3 penumpang yang merupakan pegawai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saat ini tentu yang menjadi prioritas dari evakuasi adalah menemukan ke-10 korban tersebut. Tadi juga sudah dikonfirmasi karena memang medannya ini cukup terjal. Oleh karena itu fokus pencarian akan dilakukan melalui jalur udara, yaitu melalui helikopter yang seluruhnya sudah dikerahkan tidak hanya dari tim SAR saja, melainkan juga dari tim-tim lainnya, semuanya berjibaku. Total ada 1.200 personil yang juga melakukan pencarian
lewat jalur darat. Kami baru saja mendapatkan informasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menanyakan terkait dengan bagaimana respon mereka terhadap ketiga pegawai KKP yang menjadi korban hilang kontaknya pesawat ATR 42500 kemarin. Dan disebutkan bahwa Menteri KKP yang kemarin juga sudah melakukan konferensi pers menyampaikan duka cita atas jatuhnya pesawat ATR 42500 dan mengkonfirmasi bahwa ketiga pegawai itu merupakan pegawai KKP. Adapun ketiga pegawai KKP tersebut antara lain yang pertama pemirsa adalah atas nama Deden Mulyana, untuk pegawai KKP yang kedua adalah atas nama Ferry Irawan dan juga Yoga Naufal. Tentunya sejumlah langkah juga sudah disiapkan oleh Kementerian KKP dan Kementerian KKP berharap ketiga korban bisa ditemukan, segera ditemukan, namun memang terkait dengan bagaimana respon pastinya nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh Kementerian KKP. Adapun ketiga pegawai yang menaiki pesawat ATR 42500 kemarin disebutkan oleh Menteri KKP Sakti Wakyu Trenggono tengah melaksanakan tugas dari Kementerian KKP. Tugas tersebut adalah pengawasan sumber daya KKP lewat udara. Terkait dengan informasi insiden yang dialami oleh pesawat tersebut, Menteri KKP menyatakan turut prihatin, sedih dan berdoa yang terbaik untuk para penumpang dan kru pesawat tersebut. Kami informasikan kembali pemirsa bahwa kemarin pesawat ATR 42500 rute Yogyakarta-Makassar sempat hilang kontak di siang hari sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Pencarian terus dilakukan sejak kemarin hingga pagi ini dan membuahkan hasil karena di pagi hari tadi tim SAR gabungan berhasil menemukan serpihan pesawat ATR 42500 mulai dari badan pesawat, ekor pesawat, jendela dan juga sejumlah serpihan lainnya. Yang Anda saksikan saat ini adalah proses evakuasi yang masih terus dilakukan meskipun memang cuaca saat ini sedang baik, tidak hujan, namun salah satu kendala dari proses pencarian adalah kabut tebal yang memang selalu ada di area pegunungan Bulu Saraung. Selain melakukan proses evakuasi, secara paralel, tim SAR juga sudah menyiapkan berbagai skenario untuk rencana penanganan ke-10 korban apabila nanti sudah ditemukan. Sejumlah rencana penanganan yang sudah disiapkan adalah pertama, apabila ditemukan akan dilakukan evakuasi melalui jalur darat. Kemudian sudah ada sejumlah rumah sakit yang disiagakan. Ada 4 rumah sakit, 2 rumah sakit yang berjarak cukup dekat dari pegunungan Bulu Saraung, namun jarak terdekat juga memakan waktu tempuh sekitar 3 jam. Namun apabila cuaca baik, maka korban nanti akan dievakuasi melalui jalur udara dan akan ditempatkan di rumah sakit lainnya yang berlokasi di pusat. Tak hanya itu, juga tim DVI seluruhnya sudah disiagakan dan hingga saat ini juga bagi keluarga korban dipersilahkan untuk melakukan identifikasi, baik itu melalui sambungan telepon maupun datang langsung ke posko yang sudah disiagakan. Breaking News akan segera kembali usai jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Gunung Bulu Saraung. Nah, kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa pada pukul 8:02 lokal time tadi pagi, tim SAR gabungan dalam hal ini heli Karakal milik TNI AU menemukan serpihan pesawat, di mana diyakini itu adalah badan pesawat,
ekor pesawat dan jendela pesawat. Nah, sampai saat ini tim SAR gabungan sudah menurunkan tim rescue melalui udara dan langsung melakukan pencarian korban. Yang kami utamakan saat ini adalah pencarian korban. Mudah-mudahan masih ada yang bisa kami evakuasi dalam keadaan selamat. Itu yang pertama. Terus metode pencarian korban dari tim SAR gabungan itu membagi 4 seru darat dan 2 seru darat. Seru darat itu menggunakan Boeing milik TNI AU dan TNI Karakal, sedangkan seru darat seru 1, 2, 3, dan 4 itu tim SAR gabungan sejumlah kurang lebih 1.200 orang yang ada di lokasi saat ini. Nanti dari pihak-pihak terkait akan menjelaskan seperti apa metode pencarian. Cuma kami dari Basarnas sebagai SMC itu membagi 4 seru dan membagi 4 titik pencarian melalui SAR atau penyapuan lewat darat, sehingga tidak ada korban yang terlewatkan dengan penyapuan SAR tersebut. Sesuai dengan pengalaman kami di operasi-operasi pesawat di tempat yang lain. Saya kira itu pembuka dari kami. Mungkin nanti dari Pak Pangdam, Kapolda, dan daerah serta bapak-bapak yang lain bisa memberikan terkait dengan pencarian pesawat ini. Demikian, terima kasih. Silakan Panglima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan besar yang kami banggakan dan teman-teman media sudah bersabar menunggu. Terima kasih. Baik, akan kita update kegiatan hari ini. Dan alhamdulillah seperti yang kita sampaikan kemarin, habis rapat koordinasi terakhir dengan seluruh stakeholder yang terlibat dalam kegiatan tim SAR gabungan ini, akhirnya kurang dari 24 jam ini. Kita sudah bisa menemukan exact location jatuhnya pesawat. Itu dimulai dari kegiatan 05.30, kita sudah melaksanakan briefing, kemudian dilanjutkan dengan take off dari Karakal. Karena sudah mendapatkan informasi seperti disampaikan oleh Basarnas tadi bahwa ada indikator serpihan pesawat menuju ke tempat, sehingga pada pukul 07.17 itu ditemukan. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Basarnas, 08.02 itu diyakinkan oleh tim darat bahwa tim darat sudah menemukan serpihan besar. Kemudian pada 08.09 alhamdulillah di puncak Gunung Saraung ini ada tempat yang memungkinkan untuk pendaratan heli, sehingga kita bisa menurunkan tim SAR yang terdiri dari tim Pasgar dan dari Basarnas. Mereka membawa peralatan, di samping itu juga membawa alat komunikasi, sehingga kita yang ada di posko itu bisa langsung berkomunikasi dengan tim yang ada di TKP ataupun tempat pesawat itu jatuh. Kemudian pada 08.17 tim SAR kita 5 personil Pasgar dan 1 personil SAR sudah bisa turun dari heli dan sekarang sedang diyakinkan bersama dengan tim darat. Perlu saya sampaikan bahwa kondisi Medan sangat ekstrim, kemudian cuaca juga demikian. Hari ini di samping kita mendapatkan kondisi Medan yang seperti itu, juga cuaca sekarang di daerah tempat kejadian itu cukup berkabut. Kemudian hasil temuan tim SAR intinya adalah kita sudah menemukan 2 bagian besar pesawat, terdiri dari badan pesawat, ekor pesawat, serta jendela pesawat. Ini sudah ada koordinatnya dan sekarang sedang tim darat sedang melaksanakan kegiatan di lokasi pendaratan. Berkaitan dengan hal tersebut, kita nanti kalau sudah menemukan korban, sebagainya, kalau cuaca memungkinkan,
kita akan evakuasi menggunakan heli. Dengan catatan safety first apabila kondisi cuaca dan medan memungkinkan. Kalau tidak, nanti kita akan bawa korban yaitu ke pos yang sudah di khususnya dari pos desa Pekutu. Di sana sudah ada pos gabungan dari TNI serta pemerintah daerah. Dan tadi sudah dipimpin langsung oleh Bapak Danten 151. Bapak kita memimpin mengingat kondisi cuaca dan medan yang berkompleksi. Itu yang perlu saya sampaikan, mungkin update kegiatan pencarian pesawat ATR 42500 ini. Alhamdulillah kita sudah bisa menemukan exact location-nya, dan sungguh saya menaruh rasa hormat dan bangga kepada tim yang bekerja solid dan tidak mengenal menyerah. Penuh semangat dan mudah-mudahan kita segera bisa mengevakuasi korban dari kejadian ini. Mungkin itu sementara yang kami sampaikan. Selanjutnya mungkin bagaimana nanti setelah kita lakukan korban, Bapak Kabado akan menjelaskan hal-hal yang sudah disiapkan dari Polda Sulawesi Selatan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera buat kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama kita semua wajib atau mari kita bersama-sama untuk prihatin atas terjadinya musibah kecelakaan pesawat yang terjadi kemarin. Kemudian sejak tadi malam sudah kita koordinasikan dengan Basarnas, dengan Pangdam, kami sudah ambil langkah-langkah strategis guna melaksanakan operasi penyelamatan, di mana kita sudah membuat pos aju, yang di mana di situ ada TNI Polri dalam rangka melaksanakan operasi penyelamatan terhadap korban-korban laka pesawat. Kemudian kemarin juga sudah disampaikan bahwa dalam rangka pembuktian kita terhadap korban, sudah disepakati bahwa rumah sakit daerah sebagai rumah sakit rujukan untuk dilaksanakan uji antemortem, mana Rumah Sakit Bayangkara yang didukung oleh tim DFA Mabes Polri hari ini sudah dikirim personil yang memegangi hal tersebut. Kemudian sampai saat ini korban ataupun keluarga korban yang hadir untuk diperiksa ataupun cek data antemortemnya ada satu orang, yaitu adik kandung dari kopilot. Kemudian pelayanan kepada masyarakat, tentu saja uang dari korban tidak sakit di pasar, kami akan berdayakan seluruh petugas dengan berkoordinasi dengan Kapus 12 untuk jemput bola, sehingga dalam uji antemortem dapat kita menjemput bola kepada keluarga yang para korban. Dalam hal ini kami sudah menambah lagi satu data, yaitu salah satu keluarga korban yang berada di Jawa Barat atau Bogor, di mana saat ini dilaksanakan upaya pengambilan data antemortemnya dilaksanakan oleh Dinkes Polda Jawa Barat. Mungkin itu sementara perkembangan yang kami sampaikan. Terima kasih. Dari Polda tes.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Kami dari unsur udara dari jajaran Kodam dan Lanut akan melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pangdam dan juga Bapak Kapolda. Pada intinya apa yang sudah disampaikan beliau-beliau itu sudah rigid dan sudah lengkap sesuai dengan apa yang telah kita laksanakan. Dan kami akan menyampaikan bahwasanya semua ini berkat adanya kerjasama dan kolaborasi dari seluruh jajaran. Jadi tadi sudah disampaikan bahwasanya pesawat yang pertama kita terbangkan adalah dari Tarakan, dan pesawat yang kebetulan juga kita terbangkan yang pertama menemukan debris atau pecahan itu adalah pesawat Boeing jenis Thai Alpha India 7301. Pada saat ditemukan dari atas dengan ketinggian lebih dari 10, disusul oleh dari Karakal untuk menerjunkan pasukan yang tadi disampaikan oleh Pangdam sebanyak 5 personil dari Pangdam dan juga dan kami mendapat informasi update dari jalur komunikasi bahwasanya pasukan darat dan pasukan udara, personil udara yang sudah bergabung di puncak dari bukit yang pecah terbesar itu sudah bergabung, namun belum bisa masuk ke posisi intersection karena tadi sudah disampaikan oleh Pangdam cuaca posisinya sekitar plus minus 200 meter dengan kedalaman dan itu juga dengan bukit yang terjal sehingga menyulitkan bagi personel yang ada di sana, ditambah dengan cuaca yang sudah mulai masuk secara ekstrim, terutama angin di sana. Jarak dari debris tersebut ada sekitar 120 meter. Sekira kami juga mohon doa kepada dari seluruh rekan-rekan saudara supaya bisa mendukung kita laksanakan evakuasi kita lagi. Evakuasi ini akan dimudahkan oleh dengan jarak di sebelas meter itu kita bisa terus sekitar 5 menit ya kita bisa segera evakuasi apabila cuaca menyulitkan. Saya rasa itu saja tambahan informasi dari jalur komunikasi yang kita dapatkan dari personel yang di darat dan juga personel yang di darat sudah masuk ke spot. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ternyata dari KNKT menyampaikan bahwa saat ini kami fokusnya adalah membantu masyarakat di dalam rangka evakuasi korban. Perlu saya sampaikan di sini ada sedikit koreksi. Tadi malam kemarin malam kita presiden sambung bahwa ini emergency itu kami tidak ada mengatakan penyebab kecelakaan. Kami saat ini sedang mengumpulkan informasi semuanya. Jadi tadi malam ada pertanyaan dari teman-teman wartawan, apakah ILT-nya bekerja bagi kita? Biasanya kalau pesawat menabrak gunung atau menabrak lereng, itu ILT-nya ikut nanti sehingga tidak kan ILT-nya rusak menyebabkan pesawatnya jatuh. Jadi mohon rekan wartawan bisa mengkoreksi dan mengutipnya. Kalau memang masih bingung ya tolong tanyakan kepada yang paham. Jadi sekali lagi bahwa kami KNKT setelah operasi dari Basarnas selesai kami akan melakukan proses untuk investigasi lagi. Tapi selama operasi ini kami juga berkoordinasi dengan Basarnas untuk mengambil foto-foto kita di Basarnas. Sampai kami juga
Depok masih ada di bagian yang tersebut ada 3. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terakhir dari yang punya pesawat dari International Transport, silakan Bapak. Terima kasih. Ini dari operator PT Indonesia Transport menyampaikan bila sementara dalam-dalamnya pada para peminat dan baliknya. Kalau misalkan saya sampaikan, misalkan kami tipe 42 dari 70 dan 34. Jadi yang kami sampaikan, sepertinya kami sedang mengurusi dari terima kasih. Terima kasih. Tentunya kami kita berdoa yang terbaik yang yang akan pesawat ATR 14. Mudah-mudahan siap bantu dan betul-betul Basarnas dan seluruh tim SAR yang sudah bergabung saat ini yang nantinya akan kita fokuskan perbantuan di darat. Semoga kegiatan kita dapat ridho dari Allah sehingga misi yang akan kita jalankan ini berhasil, dan tentunya kami selalu berpikir positif ketika ada keajaiban yang terjadi untuk dan lupa sama itu daerah 6 miliar dari korban. Dari atau Pemirsa, baru saja kita mengikuti konferensi pers dari tim SAR terkait pesawat ATR 42500 yang hilang kontak. Dikonfirmasi bahwa tim SAR telah menemukan serpihan pesawat ATR 42500 pagi ini, mulai dari badan hingga ekor pesawat. Meski demikian, belum ada korban yang berhasil ditemukan. Untuk itu, pencarian korban masih terus dilakukan dan juga diprioritaskan agar ke-10 korban bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Selain melakukan pencarian, secara paralel tim SAR juga sudah menyiapkan sejumlah rencana penanganan dan evakuasi apabila korban ditemukan. Sejumlah rumah sakit telah disiapkan, posko juga telah didirikan, ini terutama bagi keluarga korban yang ingin melakukan proses identifikasi. Tidak hanya itu, tadi kita juga sudah sama-sama menyimak pernyataan dari Kepala KNKT yang menyatakan pihaknya telah melakukan rangkaian investigasi untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab pasti pesawat ATR 42500 hilang kontak. Sejauh ini ada 1.200 personil yang dikerahkan untuk melakukan proses pencarian, di mana pencarian dilakukan lewat jalur darat dan juga udara. Namun apabila melihat titik koordinat tempat ditemukannya serpihan pesawat, maka prioritas pencarian akan dilakukan melalui jalur udara. Sejumlah alutsista semuanya sudah disiagakan dan juga jalur evakuasi akan dilakukan. Apabila cuaca baik, maka begitu ditemukan, korban akan dievakuasi melalui jalur udara kepada rumah sakit terdekat. Dan pemirsa, demikian breaking news Metro TV. Tetaplah bersama kami di Metro TV.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.